Tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan kita di segmen terakhir. Semakin menarik apa yang kita diskusikan bersama tiga narasumber saya malam hari ini. Ada Pak Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kang Tisna Senjaya Seniman, dan juga Kang Fajrul Rahman, seorang aktivis demokrasi yang sekarang menjadi juru bicara presiden. Begitu ya? Kalau tadi tetap aktivis ya. Karena ada yang dirjen, ada yang jadi juru bicara. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Kang Tisna, Pak Mardhani. Ada komentar nih. Tadi Anda juga mengatakan bahwa kritikan dari orang seni itu selalu indah, begitu kan? Ada dua hal. Satu, message-nya harus benar, ya. Dan benar ini bisa banyak versi, ya. Ya. Bagi oposisi benar itu bentuknya kritik gitu loh. Tapi bagi koalisi benar itu bentuknya dukungan. Ya. Tetapi kedua-duanya Aku seniman netral loh Bang Ali. Meskipun saya temennya Fajrul, tapi nggak sungkan saya. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, saya setuju. Mau kita kritik atau mau kita dukung, harus jelas siapa kitanya. Nyuwun sewu punten waktu kami bikin 2019 ganti presiden dulu, walaupun Mas Fajrul per 13 April 2019 saya mengumumkan per hari ini, karena itu hari terakhir kampanye, saya mengharamkan bicara ganti presiden lagi karena sudah selesai. Nah, itu udah haknya publik untuk memutuskan. Makanya ketika Pak Jokowi menang, saya mengucapkan selamat karena seperti itulah. Maksud saya, mau di oposisi, mau di koalisi, kita harus gentleman. Mau bikin mural, mau bikin puisi, mau bikin apapun, ini dibuat oleh Mardhani Alisera, kata. Ini dibuat oleh Kang Tisna, ini dibuat oleh Mas Fajrul Rahman. Nama jelas, kalau bisa kontak personnya ada. Karena itu yang indah bahwa kita berkarya, mau itu koalisi atau oposisi, dan dua-duanya karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan diskursus yang kontennya jelas, prosedurnya jelas, penanggung jawabnya jelas, baru kita bisa membangun bangsa. Kalau bagus tapi tidak ditulis oleh siapa, saya setuju. Kita harus tutup, jangan dihapus. Tutup dulu aja sampai yang bersangkutan menyatakan diri. Ternyata yang bersangkutan takut bisa melalui orang lain, nanti disampaikan message-nya ini. Kalau tadi kurasi sosialnya berjalan, dibuat polling aja di warga situ. Nah, kalau warga situ bilang 60% setuju, udah pasang gitu. Saya ingin dapat statement yang jelas dari Bang Fajrul, karena ada indikasi bahwa penghapusan, pemberangusan karya mural ini kan bentuk kekeliruan penguasa gitu kan, kebebasan bersuara terbatas. Kira-kira ada jaminan enggak, meskipun Anda tadi mengatakan beberapa kali bahwa presiden bisa dikritik gitu kan, presiden legowo untuk menerima kritik dan lain sebagainya, tapi di lapangan berbeda, Bang Fajrul. Ya seperti apa tadi yang contoh diberikan Kang Tisna, sebelum Pak Jokowi karya Kang Tisna dibakar tuh, padahal kritiknya tentang lingkungan. Jadi sebenarnya yang terjadi ini adalah kultur demokrasi ini yang harus kita bangun, yaitu tadi di dalam kultur demokrasi itu, di dalamnya itu ada dua tuh variabelnya, yaitu kritik dan dialog yang setara. Nah, Presiden Joko Widodo ini mati-matian ingin mempertahankan adanya kritik dan dialog yang setara itu, sehingga menjadi semacam energi lokomotif bagi perkembangan dan pertumbuhan demokrasi kita. Nah, ini memang 23 tahun ini ternyata kita masih belajar nih bagaimana memperluas demokrasi, memperdalam demokrasi. Saya pikir inilah menjadi tanggung jawab kita bersama menurut saya. Dan Presiden sudah memberikan contoh, dikritik oleh BEM UI, dibanyak oleh BEM yang lain, kemudian dikritik dengan mural. Beliau mengatakan, ini bagian dari demokrasi loh, ini bagian dari kritik. Nah, seperti itu. Dan beliau juga ingin mengajarkan kepada perangkat di bawahnya, mari kita sama-sama belajar bahwa kritik itu bagian dari demokrasi, dialog yang setara kita kembangkan. Nah, seperti sekarang inilah
Dialog yang seperti kan asik nih. Kang Tisna dengan segala pakem-pakem keseniannya berusaha menerobos batasan-batasan. Nah, ini yang harus juga didialogkan kepada teman yang lain. Saya kan juga belajar ilmu hukum ya. Saya paham betul hukum ini, aduh, kaku banget gitu ya. Pokoknya kalau yang positivis itu ya beginilah. Apa yang dikatakan menurut undang-undang, apa yang dikatakan sesuai dengan ayatnya, ya ini harus dijalankan. Karena itu menurut saya penting. Kita juga melakukan kritik terhadap kekakuan regulasi itu. Sama seperti saya katakan, ketika dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar demokratis, saya maju ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang, apa sih itu demokratis? Ternyata maksudnya ini, seperti ini. Nah, ini kan sekarang jadi pegangan kita bersama, begitu. Jadi menurut saya, ada struktur, ada regulasi, tetapi kultur demokrasi ini yang terus-menerus kita bangun. Ada dua di dalamnya, kritik dan dialog. Yang setara. Ya. Mungkin publik berharap Bang Fajrul kembali keluar, jadi lebih semangat lagi gitu kan. Saya di dalam masih aktivis saya. Tanya Pak Presiden, Fajrul itu aktivis tuh. Kang Tisna, terakhir silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sih bukan mengulang ya, tapi saya tetap bahwa ini kan tentang moral yang berangus ya. Betul. Tindakan, kalau menurut saya tindakan penghapusan atau perusakan tanpa koordinasi ya secara kultural dari kedua belah pihak sebetulnya yang harus dialog. Nah, tindakan tersebut menghentikan, kalau menurut saya tadi udah saya sampaikan ya, diskusi dialog yang lebih kritis yang membuat kita menjadi harus memilih pro ke sini atau pro ke sana ya, dan pro kontra ini. Jadi bukan menjadi sebuah pendidikan kritis untuk masyarakat. Bahkan kita khawatir tidak menjadi bahan pendidikan atau produk keilmuan, kreativitas dari proses kreatif seniman mural. Nah, jadi saya balik lagi ya ke mural ini ya, supaya nggak kemana-mana. Jadi mural itu merupakan seni di ruang publik, merupakan subculture ya, budaya di ruang kota yang menggantikan, tadi saya sudah sampaikan dengan situasi sekarang itu posisi seni tradisi yang sulit untuk berkembang di perkotaan. Ketika di desa masih bisa membuat seni calung, angklung, benyang, reog, wayang kulit dan sebagainya, wayang golek dan seterusnya. Nah, di kota muncul seni-seni yang kreatif ya, meskipun rada-rada seperti itu, jeprut seperti tadi ya, kritis langsung gitu ya, to the point, dengan mural, terus performance arts, seni konseptual, jeprut dan sebagainya. Inilah seni kota yang harus kita tata, kita hormati, kita jadikan organ. Tadi saya sudah sampaikan, harus ada manajemen yang baik, organisasi yang baik, aturan fasilitasi, kurator khusus, seni ruang publik ya, antara lain mural tadi. Nah, bekerja sama antara pemerintah kota, Dewan Kesenian Kota, komunitas seni mural dan seterusnya, maka kota atau pemerintah atau kita akan mencirikan, ini penting, mencirikan sebagai representasi ya, kalau itu yang terjadi, dari warga masyarakat dan negara yang punya sikap, keberpihakan dan visi akan pemajuan kebudayaan. Jadi masyarakat beradab gitu ya. Tidak begini-begini terus. Harus ada gitu terobosan-terobosan yang memang tidak gampang. Harus kaki satu berekspresi terus, menciptakan karya-karya kreatif, kritis, tajam gitu. Tapi kaki yang satu lagi, seniman dan budayawan ini harus mampu berdialog seperti ini. Jangan malu-malu ngobrol dengan wali kota, dengan lurah, dengan camat, dengan rakyat, dengan berbagai. Seperti Pak Jokowi belusukan kemana-mana gitu ya. Nah itu tuh, saya sangat hormat pada Pak Jokowi. Tapi ada hal-hal yang masih hampa ya di ruang-ruang kultur tadi yang harus kita benahi. Jadi kritik yang saya secara personal ya saya sampaikan pada pemerintahan sekarang itu berbeda dengan zaman Orde Baru. Ada hal yang sekarang sudah dibongkar semuanya, ya sudah dibongkar semuanya, sudah berada di hadapan kita. Tapi ada hal-hal yang kita harus masuk pada renik-renik yang kalau itu lengah maka balik lagi ke zaman Orde Baru. Baik, luar biasa Kang Tisna. Pak Mardhani, ada terakhir yang ingin disampaikan?
Tidak ada, saya cuma ingin menggarisbawahi, ayo ini negeri kita, kita jaga bersama. Kritik, saya sedikit punya pengalaman waktu ganti presiden, hampir tidak ada yang gangguin ya, walaupun 1-2 adalah gitu. Tetapi negeri kita, negeri yang demokratis, tinggal tetap tunjukkan jati diri kita bahwa kita insan yang bertanggung jawab, bikin karya terbaik, seni terbaik, tetapi tetap bertanggung jawab. Nama harus jelas siapa yang membuat, begitu. Baik, Bang Fajrul terakhir. Mengulang, kritik itu adalah jantung kemajuan demokrasi, masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi, kalau kita menghentikan kritik, dan kemudian juga menihilkan dialog yang setara, maka negeri ini akan jadi kuburan. Jangan sampai. Seperti rindu lah ya, janji kemerdekaan harus dibayar tuntas. Baik, terima kasih Bang Fajrul, Pak Mardhani Alisera, terima kasih, Kang Tisna, terima kasih atas kebersamaannya. Sobat Inspira berkaitan dengan mural, semoga bermanfaat. Kita akan kembali pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.